tugas dan fungsi kita di media, lagi-lagi kita misalnya menginformasikan, kita menyajikan, dan kita juga harus tegak lurus, jangan misalnya berpihak pada kelompok A dan B. Ya, terkait misalnya ada iklan dia, ada itu ada sisi bisnisnya tadi gitu. Bang Tasron, tadi kita sudah masuk ke case yang tentunya pemilu 2019. Kita kilas balik. Sekarang kita kilas balik lagi ke lebih lama lagi nih, di tahun 2015 Pilgub Bengkulu. Nah, ini kan kita tahu ada, Abang selaku orang media juga pasti tahu ya. Pas waktu Pilgub 2015 lalu adanya sejenis black campaign lah ya, kampanye hitam yang ditemukannya ataupun ditangkapnya sekitar 5 ton surat kabar yang berisikan menyudutkan salah satu paslon. Nah, tahu Abang ya, masih ingat ya? Ya. Masih ingat ya? Nah, gimana nih Bang tanggapannya atas hal itu? Jadi memang berbicara soal black campaign itu setiap pesta demokrasi itu pasti ada. Jangankan misalnya berbicara tatanan pemilihan gubernur, misalnya kepala daerah, pemilihan kepala desa pun pasti akan terjadi gitu, yang namanya black campaign. Nah, terus memang black campaign ini kan menyudutkan salah satu lawan. Ya, tergantung misalnya kita kalau dari media itu kita meng-cross checknya. Ya, sebagai orang media, kita sebagai media, kita menginformasikan itu boleh, sah-sah saja kita beritakan karena ada itu. Tapi memang harus ada informasi yang berimbang. Nah, terus bagaimana misalnya kita cari pembanding, benar nggak misalnya black campaign yang dilakukan itu? Nah, terkait misalnya ada peristiwa black campaign itu, kita memberitakan, oke, sah kita beritakan, karena kita memang menginformasikan kepada publik. Nah, tapi misalnya kita juga harus cari perbanding, benar nggak misalnya black campaign ini? Nah, kalau misalnya, kita menyajikan, tugas media itu menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu tidak boleh misalnya berat sebelah, tidak boleh. Hari ini terjadi misalnya black campaign soal 2000 exit tadi ya, SM Plus soal menyudut salah satu calon. Nah, kita sajikan. Nah, terus misalnya di samping menyajikan, kita juga besok mencari pembandingnya. Ini misalnya dari pihak yang satu lagi. Jadi tugas media itu memang betul-betul menyelaraskan, menyeimbangkan. Jadi kita tidak misalnya berat sebelah, tidak. Kita sajikan semuanya biar masyarakat yang menilai. Itu fungsi dan kontrol dari media. Tapi masih ingat ya? Masih ingat itu. Ya, di tahun 2015. Ya, tapi ini masalahnya Bang, malah kabarnya surat kabar itu dibagikan door to door ke masyarakat. Nah, gimana itu? Itu kan salah satu strategi ya. Mungkin salah satu dari strategi calon. Bagaimana misalnya dia itu menggait pemilih ya, menggait suara, terus dia misalnya ya berbagai strategi lah. Karena memang setiap yang mencalon itu pasti dia akan menang. Tujuannya itu dia pengen menang, pengen misalnya mendulang suara yang terbanyak. Tapi dia lupa bahwa ketika misalnya ada pemenang tentu ada yang kalah. Jadi dalam pesta itu pasti ada kalah dan menang. Betul. Ya, tergantung misalnya kalau kita media, tugas kita menyajikan informasi yang peristiwa terjadi hari ini, besok ada lagi kita sajikan. Silakan misalnya publik yang menilai. Karena kita bukan lembaga yang misalnya menghakimi atau misalnya kita lembaga yang memutuskan, tidak. Kita media yang menginformasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke, jadi kita harapkan juga selanjutnya di pemilu 2024 mendatang tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu ya Bang ya? Ya, idealnya seperti itu. Tapi kan memang lagi-lagi karena memang hari ini kita berbicara soal pengawasan ya, bagaimana peran media di dalam pemilu itu. Ya, kita juga harus menyikapinya dengan bijaksana. Tentu misalnya kita juga punya strategi. Artinya semua lembaga yang di pengawasan khususnya, misalnya dia terus melakukan sosialisasi soal bahaya black campaign. Karena black campaign itu kalau misalnya dia sifatnya fitnah segala macam, dia bisa dipidanakan. Nah, artinya galakkanlah sosialisasi soal bahaya-bahaya itu. Kembali soal money politik tadi, kita sosialisasikan soal bahaya money politik, soal media perlu juga seperti itu. Gitu. Jadi kita betul-betul memang melakukan upaya-upaya ya, kita sosialisasikan
ke mana, misalnya ke masyarakat soal bahaya black campaign segala macam itu. Karena memang salah satu tugas daripada penyelenggara pemilu untuk mengawasi itu. Tugas media juga. Tugas media juga untuk mengawasinya. Nah kalau media tadi kita harus cari pembanding. Benar nggak informasinya? Nah itu dia. Iya, kita cari pembanding dengan yang lain. Makanya kita sajikan. Ini informasi ini kita sajikan. Dari si A kita sajikan, dari si B kita sajikan. Silakan misalnya masyarakat nanti dia mau menilainya. Silakan masyarakat menilai yang mana. Karena tentu memang khusus di Bengkulu kita ini kan sudah cerdas lah masyarakat. Iya. Dan sudah sangat melek lah. Apalagi memang sekarang ini serangan digitalisasi ini. Kita itu sekarang itu untuk melihat informasi itu tidak perlu lagi misalnya kita harus pergi ke suatu tempat, misalnya cukup misalnya dari Android aja, dari HP sudah bisa kita melakukan itu. Semakin berkembangnya informasi ya. Jadi untuk masyarakat ataupun sahabat Bawaslu juga harus filterisasi informasi juga ya dari beragam media yang sudah menjadi informasi ataupun pendapatan informasi dari masyarakat setempat. Oke, nah terkait mengenai informasi nih Bang, kita kan tahu bahwa di era digitalisasi ini kan semakin berkembangnya juga media sosial. Dan biasanya nih pemilu muncul banyaknya buzzer-buzzer di media sosial, Instagram, kemudian juga Facebook, TikTok sekarang yang lagi boomingnya. Ini banyak sekali buzzer-buzzer yang bermunculan pastinya ini ya. Nah, bagaimana akan hal itu? Ya, pertama bahwa memang itu dampak dari lahirnya berkembangnya teknologi. Semua itu pola-pola yang berbeda yang akan dilakukan. Bagaimana misal melakukan pencitraan dengan sesuatu, misalnya dengan calon A dengan calon B, dengan dia melakukan pencitraan dia. Ya kita sebagai media massa kembali lagi misalnya melakukan fungsi-fungsi kita, misalnya melakukan kita melakukan pengawasan, terus kita melakukan kita mengontrol ya, dan lagi-lagi dengan lahirnya banyak itulah dampak dari kemajuan teknologi. Dan itu juga sah misalnya selagi misalnya tidak ada melanggar rambu-rambu daripada misalnya IT misalnya. Ya. Selagi tidak melanggar ya. Tidak melanggar, ya. Nah, tergantung misalnya ketika banyak sajian, ya masyarakat itu sudah cerdas, dia harus memilih sajian yang mana. Ya silakan, karena calon banyak misalnya, ya silakan dibaca misalnya visi misinya gitu. Ya tugas dan fungsi kita di media lagi-lagi kita misalnya menginformasikan, kita menyajikan, dan kita juga harus tegak lurus, jangan misalnya berpihak pada kelompok A dan B. Ya terkait misalnya ada iklan dia, ada itu ada sisi bisnisnya tadi gitu. Nah karena memang ya kita tidak bisa lepas itu. Orang misalnya mau mensosialisasikan ini soal bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana misalnya visi misi dan ya silakan, di kita pun kita sah misalnya dia mau beriklan, mau misalnya dia mau membranding dia silakan. Ya tergantung juga dengan dia mau atau tidak. Nah yang lain pun misalnya kita terbuka, kita tidak pernah membatasi orang misalnya mau menggunakan media kita nggak membatasi. Betul. Nah terkait dengan mungkin informasi-informasi berita-berita hoax ini kan sering bermunculan juga Bang ya. Apalagi kalau misalnya emak-emak lihat Facebook ini langsung nih, wah ini ada berita ini, langsung dimakan tanpa harus ada filterisasi, sampai langsung di-share di grup keluarga, di grup WA segala macam mengenai informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu benar adanya. Nah fungsi ataupun peran media di balik informasi tersebut bagaimana Bang? Memang di dalam kemajuan teknologi itu pasti akan terjadi pembentukan opini, misalnya dia untuk bagaimana membranding sesuatu, dan itu pun misalnya dengan cara yang tidak baik. Nah tugas kita media apa, misalnya kita juga menyajikan sesuatu yang baik. Nah kita memberikan penyeimbang atau pembanding. Nah, dan tugas fungsi dari media apa misalnya? Kita ikut mensosialisasikan misalnya bahwa misalnya yang tidak baik itu dalam pesta demokrasi itu yang akan misalnya membuat kepitnah, misalnya ke hoak tadi misalnya. Ya kita juga harus memberikan edukasi. Nah,
bagaimana misalnya tugas dari kawan-kawan penyelenggara misalnya, ayo sama-sama kita sama-sama untuk mengawasi misalnya. Media pun dengan mereka, ayo gotong royong kita sama-sama mengawasi. Karena memang peran media itu juga sangat besar dalam pesta demokrasi. Ya, kita selalu membuka diri, ayo kita sama-sama misalnya untuk mensukseskan pemilu misalnya pesta demokrasi. Oke, ayo kita sama-sama kita awasi. Semua berperan ya. Jadi Bawaslu, kemudian juga media sama-sama beriringan dalam mengawasi pemilu mendatang. Nah, ini peran media tadi mengenai berita-berita hoax ataupun berita bohong. Nah, bagaimana peran media dalam mensosialisasikan aturan yang sebenarnya dilarang dalam lapangan pastinya? Iya. Gimana nih Bang? Jadi memang fungsi media itu kan selain memang dia menginformasikan, dia kan ada dari sisi sosial juga. Nah, apa yang misalnya bisa kita sosialisasikan untuk misalnya menangkal dan mengurangi hal-hal yang seperti yang hoax tadi, terus misalnya seperti black campaign tadi. Ya kita akan menyajikan misalnya, kita akan menyajikan misalnya tips-tips misalnya bagaimana trik-trik misalnya menangkal itu misalnya. Tentunya ada kerjasama dong dengan lembaga penyelenggara ini. Misalnya mereka mengundang beberapa narasumber misalnya yang misalnya membidangi itu gitu. Ayo, jadi kita harus kasih pemahaman, kita harus memberikan pemahaman soal misalnya bahayanya, soal dampak negatifnya, harus kita kasih pemahaman. Itulah salah satu yang harus kita lakukan, edukasi soal bahaya-bahayanya tadi. Nah, karena memang semakin berkembangnya teknologi itu, masyarakat itu juga harus kita kasih soal pengetahuan atau ilmu-ilmu yang baru soal misalnya soal berkembangnya teknologi. Tentunya informasi ataupun edukasi tersebut dikemas dengan menarik ya, agar pesan tersebut nyampe ke masyarakat atau ke pemirsa. Misalnya dalam bentuk iklan kan, misalnya iklan ke media misalnya. Dengan edukasi tokoh-tokoh ya, misalnya kita ambil dari beberapa tokoh, misalnya ada dari tokoh A, tokoh B dan tokoh C. Selebgram boleh ya Bang ya? Malahan lebih bagus lebih bagus ya, lebih masuk ya ke pemirsa. Iya. Jadi kalau selebgram aja kan ada pewarnanya. Jadi selebgram ini akan mewarnai. Nah begitu juga misalnya kita biar tidak menimbulkan sara misalnya. Coba kita misalnya nanti kita misalnya membuat semacam edukasi bagaimana dari misalnya yang A, B dan C ini dia ikut mensosialisasikan, misalnya baik pun di media ataupun misalnya di sosialisasi di kegiatan-kegiatan di penyelenggara ini. Jadi kita ajak sama-sama, peran kita sama-sama berperan untuk mensukseskan pemilu. Dan itu next selanjutnya akan dilakukan RBTV juga ya Bang ya? Dan menjadi PR besar juga untuk kita ya ke depannya, apalagi menghadapi pemilu 2024 mendatang. Baik, nah Bang, ini banyak juga nih anggapan dari masyarakat, kenapa sih nanti pemilu 2024 udahlah golput aja gitu, maupun kita milih tetap gitu-gitu aja kehidupan. Nah gimana itu mengenai hal itu? Karena kan kita tahu juga angka dari golput cukup banyak juga ya di Indonesia. Berbicara soal golput tentunya memang ini tugas kita bersama ya, termasuk media juga, terus misalnya termasuk dari kalangan penyelenggara. Memang hampir setiap tahun tingkat golput itu sejak era reformasi 98 itu sudah ada tingkat golput itu, bahkan sangat tinggi. Nah, bagaimana misalnya kita menyikapinya? Ya, bagaimana misalnya masyarakat sudah antipati dengan saya nggak usah lagi saya milih, sama aja apa yang bisa kami dapatkan misalnya. Nah, perubahan itu tidak ada. Masyarakat harus cerdas melihat, kalaupun misalnya bagaimana dia akan merubah misalnya keadaan, akan merubah kondisi kalau misalnya dia tidak ikut berpartisipasi. Ya masyarakat pun harus cerdas. Nah, misalnya calon ini banyak misalnya, ya silakan dari pilihlah yang misalnya punya visi yang bagus misalnya, dan visi yang bagus sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Bagaimana misalnya masyarakat akan ikut berperan merubah kalau misalnya dia tidak punya andil,
Dia misalnya tidak melakukan berperan juga dalam misalnya mencoblos misalnya. Nah kalau misalnya mau sama-sama ya silakan dilakukan misalnya. Ya memang soal golput itu pasti ada. Ya tadi kembali dengan misalnya tadi jangan kan sekelas misalnya pilpres, pilgub dan pilkada kepala daerah misalnya. Pemilihan RT pun ada. Golput juga ada, ya. ya. Soal senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, ya, pasti dia ada. Nah, tapi kalau misalnya dia mengajak untuk, ayo kita sama-sama, misalnya untuk kebaikan, kita harus pilih A dan B, ya, tentunya misalnya tidak ada masalah. Tergantung dari orangnya. Bagaimana kita mau berperan, sementara kita itu tidak pernah melakukannya. Kita tidak mengajak orang untuk kebaikan. Bagaimana mau ada perubahan? Nah, begitu, Mbak. Jadi pemilu 2024 jangan golput ya Bang ya? Iya. Abang juga? Insya Allah. Insya Allah. Kok mikir dulu nih jawabnya? Kenapa itu? Ada rencana golput ya? Yang jelas kita dari media ikut membantu ya, membantu dan berperan lah untuk mengurangi golput itu. Soal pilihan dan soal nanti ya, karena kita juga belum tahu juga ya calonnya siapa. Iya, ini kan masih panjang tuh. Betul. Masih panjang. Jadi kuncinya bahwa bagaimana kita misalnya mau melakukan perubahan-perubahan dan mengajak untuk kebaikan. Kalau misalnya kita pun kita sendiri tidak melakukan itu, bagaimana kita mengajak orang lain? Iya, betul. Pokoknya semangat pemilu 2024 Bang ya. Oke, nah Bang ini terkait mengenai pemilih dari kaum milenial. Ini kan dianggap juga pemilih milenial ini dapat menentukan kepemimpinan masa depan karena jumlahnya yang sangat banyak ya. Kalau mungkin di DPT kurang lebih 42 jutaan dari pemilih di kaum milenial. Nah, bagaimana mungkin dari media juga ikut berperan penting dalam mensosialisasikan ini ke milenial? Karena kita tahu bahwa kaum milenial kan sekarang jarang ya nonton televisi, koran dan lain sebagainya. Yang mereka konsumsi adalah media sosial. Ya. Ini bagaimana Bang? Memang yang harus menjadi PR besar bahwa memang kita itu harus menggait ini. Bagaimana kita mengajak kaum milenial ini? Karena memang kaum milenial ini kan dia masih di SMA ya, di SMA. Ya SMA dan perguruan tinggi ya, dan perguruan tinggi. Dan ini menjadi PR besar, seharusnya ini menjadi PR besar bagi penyelenggara pemilu. Karena memang kalaupun misalnya dia setiap tahun itu ada 10.000 misalnya, 10.000 yang misalnya sudah yang pemilih pemula, artinya ada 10.000 penambahan DPT. Iya, dan ini pun misalnya bagaimana biar mereka itu harus tentunya dengan sosialisasi. Kita harus mengajak mereka untuk kita harus melakukan sosialisasi. Baik misalnya kita ke kampus melakukan edukasi soal misalnya pemilihan ini, soal pentingnya misalnya bagaimana kita mau merubah sesuatu misalnya, bagaimana merubah keadaan sesuatu ini kalau misalnya yang mereka pun tidak punya andil. Nah, jadi edukasi ke kampus misalnya ada pelatihan soal ke OSIS ya, kalau di sekolah ya ada OSIS misalnya. Nah, harus kita gerakkan, harus kita giatkan. Karena ini kan pemilih pemula ya, dan memang harus kita kasih edukasi yang bagus. Soal misalnya bagaimana pentingnya soal pemilu, soal pesta demokrasi itu. Bagaimana pentingnya soal misalnya mencoblos segala macam itu. Harus bergerak semua untuk kebersamaan. Jadi semuanya harus bergerak. Iya. Dan ini menjadi PR besar ya, tugas bersama lah untuk ini. Dan media pun tentu akan memberikan informasi-informasi yang sifatnya mengajak mereka bagaimana menumbuhkan rasa mereka ingin ikut dalam pesta demokrasi ini. Barangkali dikemas dengan lebih kekinian gitu ya, yang tentunya sasarannya adalah anak-anak muda kaum milenial. Oke, nih Bang Tasron, tentunya kita sudah banyak banget ya berbincang di hari ini mengenai pemilu dan media massa yang tentunya memiliki peran ataupun kaitan andil yang cukup besar menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dan tentunya ini para tim Bawaslu, tim kreatifnya sudah menyiapkan QQ Bang, tahu nggak Bang? Apa tuh? Ini quick question.
benar nggak nih nyebutnya question ya? Question. Jadi British, aksen British ya. Jadi quick question bukan quick count bang. Tadi kita berbicara mengenai quick count, sekarang quick question. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, pertanyaan cepat untuk Bang Tasron. Jadi Bang Tasron, ketika saya menyebutkan kata ini, mungkin apa nih yang ada di benak pikiran pertama kali Bang Tasron? Jadi cepat saja ya bang ya. Santai. Minum dulu. Silakan Pak Tasron minum dulu. Jadi ada 10 pertanyaan, ya, jawab cepat saja, singkat saja, atau kalau pengen diceritain juga boleh ya mengenai ini. Dan sudah siap Bang Tasron? Siap ya? Kok tambah tegang? Oke. Jadi kita itu harus selalu siap. Selalu siap, harus mau. Jadi kalau di media itu harus selalu siap. Karena kan nggak dikasih Kayak tahu ya misalnya ini ya. anggota, iya. Nggak dikasih tahu ya bang ya. Nggak Siap. dikasih tahu harus siap. Oke. Pertama, pemilu 2024. Ini tadi. Oke. Macet. TV-nya macet. Nanti tinggal dieditin ya. Tinggal diedit ya. Pemilu 2024. Sukses kan? Sukses kan? Ya. Simple, padat, punya makna yang luar biasa. Yang kedua, pengawas. Awasi dengan baik. Awasi dengan baik. Ketiga, ini pilihan bang. Wartawan atau jurnalis? Jurnalis. Kenapa? Saya tambah pertanyaan nih, kenapa? Harus ada alasan ya, kenapa? Kenapa wartawan juga nih? Jadi kan dunia media ini dunia asik. Dunia yang asik karena memang semuanya itu kita bisa belajar. Di dalam dunia jurnalis itu banyak sekali. Tergantung kita mau mengambil bagian yang mana. Belajar misalnya kita beretika, belajar misalnya mewawancarai, semuanya dari situ. Jadi intinya bahwa karena kita sudah 13 tahun, tentunya ini bukan sesuatu yang baru ya. Tapi memang ini soal kejiwaan kita, soal kita menjiwai. Makanya segala sesuatu masih dijiwai, biar kita enjoy. Jadi lebih memilih jurnalis ya? Jiwanya lebih ke jurnalis. Pertanyaan selanjutnya. Ini podcast saya Pak, jadi bisa berkembang. Jadi terserah saya. Oke, jadi ini ya jurnalis ya Bang ya. Sip, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, berita hoax. Harus kita sama-sama untuk ini kan sama-sama kita carikan, jangan sampai bahwa itu akan merusak di masyarakat ya, gitu. Oke. Selanjutnya Bawaslu. Penyelenggara pengawas pemilu yang baik. Bawaslu Bengkulu. Cangkoh. Coba. Seperti RWTV ya. Selanjutnya yang kita bincang-bincangkan dari tadi, money politik. Money politik no. No ya? Iya. Singkat saja no, tidak ya. Tolak Ya, money politik. Tolak money politik. Oke. Selanjutnya yang keberapa nih? Yang ketujuh ya. Bengkulu. Bengkulu hebat. Bengkulu bisa. Bengkulu cangkoh. Selalu ada campurannya. Selanjutnya golput. Golput jangan. Jangan. Iya, golput jangan. Karena memang kita harus mengajak pemilih itu tidak melakukan golput. Bagaimana kita untuk melakukan kebaikan? Kalau kita misalnya tidak dari kita, dimulai dari kita untuk baru mengajak orang untuk kebaikan, untuk melakukan perubahan. Nah, makanya jangan golput. Jangan golput, semuanya jangan golput. Jangan golput. Saya, Abang, silakan dan pilih teman-teman sesuai dengan hati nuraninya, dan nanti kan disajikan itu soal visi misi segala macam. Silakan pilih. Oke. Pilih sesuai dengan hati nurani, pokoknya yang terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya, media adalah wasit pemilu. Akan berperan media akan berperan untuk
sama-sama mengawal pemilu. Oke, jadi siap ya media? Siap. Siap media untuk mengawasi pemilu 2024 mendatang. Yang terakhir ini nih, Dina Nurdin. Itu istri dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Siap ya Bang ya, istri dunia dan akhirat. Oke. Nanti suruh istri abang nonton podcast ini ya. Harus nonton pokoknya. Jadi itu quick question Bang. Ngomongnya quick question di hari ini ada 10 pertanyaan, tapi saya mau tambah satu nih. Singkat saja, Indah Septirisani. Presenter RBTV. Iklan Bang sekalian. Karena tadi ada kepentingan bisnis dan kepentingan informasi. Oke, baiklah. Abang, kita udah masuk ke sesi terakhir pastinya. Ini mungkin closing statement dari Abang. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang ya kurang lebih 60 menit ya. Kita sudah berbincang di hari ini. Dan seru sekali pembicaraan kita ataupun ngobrol asyik kita di hari ini. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pemilu dan media massa sebenarnya agak hard juga ya Bang ya. Tapi hari ini nggak hard kan Bang? Sebenarnya memang ini menjadi suatu kebanggaan ya. Apalagi misalnya media diundang Bawaslu ya. Kita juga ikut diajak untuk mengawal dan mengawasi pemilu nanti ya. Apalagi pemilu 2024 itu 14 Februari 2024 itu. Intinya bahwa media itu akan menjadi mitra siapa saja. Khususnya dalam kesuksesan untuk menyambut pemilu ini, ya kita pasti akan ikut berperan untuk mensukseskan pemilu. Terakhir untuk Bawaslu Kota Bengkulu, langkah yang dilakukan Bawaslu ini adalah dengan program-program seperti ini. Kedepannya ini harus lebih digiatkan lagi, karena memang dengan munculnya dengan perkembangan zaman ini mungkin akan lebih terenyuh ketika misalnya narasumber yang lain kita ajak, kita dialog seperti ini. Ini untuk masukan, karena memang ada orang itu yang perlu kita sentuh hatinya. Ada juga orang tuh cukup hanya kita misalnya telepon dan WA saja. Ada orang itu misalnya kita undang baru dia misalnya. Jadi salah satu untuk melakukan sosialisasi itu kan ya dengan ngobrol asik ya, dengan pemilu demokrasi itu. Ini salah satu bentuk cara media untuk misalnya mensosialisasikan suatu sistem pemilu. Artinya penting ketika misalnya yang lain pun kita ajak ke sini. Bukan hanya dari media saja, tapi misalnya dari kalangan milenial tadi misalnya kita ajak juga, atau misalnya tokoh-tokoh agama misalnya. Dan kalau perlu misalnya nanti digilir dari seluruh agama yang ada di Bengkulu. Dan itu misalnya akan menjadi masukan-masukan untuk mereka. Jadi terkadang memang sentuhan-sentuhan itu memang menentukan. Artinya cara dan etika kita dengan itu. Nah, jadi seperti itulah. Intinya bahwa Bawaslu ini langkah yang bagus, dan mudah-mudahan di Bawaslu yang lain di Bengkulu ini juga akan melakukan hal seperti ini. Amin. Karena ini menjadi ajang sosialisasi juga ya untuk masyarakat, dikemas lebih menarik lagi sehingga nyampe di pesannya terhadap masyarakat ke depannya. Oke, terima kasih Bang Tasron ya telah ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol asyik di sini, dan kita juga terima kasih ya Bang ya sudah diundang juga di Bawaslu di sini. Sudah memberikan mungkin Abang informasi-informasi, tanggapan-tanggapan, serta pemikiran-pemikiran yang luar biasa juga mengenai topik di hari ini adalah pemilu dan media massa. Sukses selalu Bang ya. Amin. Sehat selalu juga pastinya. Insya Allah. Oke, baiklah sahabat Bawaslu, itu dia tadi ngobrol asyik kita pemilu dan demokrasi dengan topik pemilu dan media massa. Dan tentunya kita harapkan semoga pemilu di tahun 2024 mendatang ini sukses, berkualitas, dan tentunya berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi peran media ini sangat berperan penting dalam memberikan informasi, edukasi,
serta informasi-informasi yang luar biasa juga, tidak hanya informasi yang positif tapi yang negatif juga harus diinformasikan ya Bang ya. Seluruh informasi harus tajam, tepat dan terpercaya dibagikan ke seluruh masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Bengkulu. Dan tentu Robert F. Kennedy mengatakan pemilu mengingatkan kita juga nih tidak hanya tentang hak tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan tentunya dari pernyataan tersebut kita jangan golput ya Bang ya. Semua harus mengikuti pemilihan ataupun pemilu 2024 mendatang, tidak adanya golput sama sekali karena satu suara ini adalah menentukan kehidupan kita di 5 tahun yang akan datang. Karena juga Najwa Shihab menyatakan bahwa bagi rakyat politik bukan urusan koalisi ataupun oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari. Kita berharap dengan siapapun pemimpin kita nantinya akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi di seluruh lini bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, semuanya ada perubahan menuju lebih baik lagi ke depannya. Dan tidak ada lagi nih, kalau semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, biasanya demo nggak ada ya Bang ya. Dan tentunya kalau soal demo itu kan bentuk media, bentuk dialog. Media. Misalnya dialog kawan-kawan yang demo itu untuk misalnya kontrol. Mengawasi juga. Iya, mengawasi juga. Jadi salah satu bentuk mengawasi itu ya demo itu, salah satu bentuknya. Tapi dengan cara yang elegan. Yang elegan. Ya, yang harus baik ya. Menyampaikan aspirasi harus dengan cara yang kalau baik. Kalau dia mahasiswa, tunjukkan inteleknya. Ya, tunjukkan dengan cara yang bagus, elegan. Oke. Jadi ini tugas kita bersama, tidak hanya orang media, tidak hanya Bawaslu, seluruh elemen masyarakat juga harus ikut andil dalam mengawasi pemilu 2024 mendatang. Dan tentunya kita harus mengambil peran dan bergandengan tangan ya Bang ya, agar terselenggara pemilu yang sukses dan berkualitas. Seperti tagline, ayo bersama kita awasi pemilu 2024. Dan see you next di podcast selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.